Sangat baik untuk menerima sakramen pengakuan dosa sebelum kita sungguh-sungguh siap merayakan hari Natal yang tentu banyak rahmat berlimpah di masa Natal itu. Sehingga hidup kita, hati kita dengan membersihkan diri melalui sakramen pengakuan dosa dan memohon ampun kepada Tuhan, rahmat Tuhan itu dalam masa Natal nantinya akan turun seperti air terjun di dalam hidup kita. Karena yang menghalangi rahmat Tuhan bekerja dalam hidup kita itu dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan segala-galanya bagi kedatangan Tuhan dan bagi hidup Tuhan supaya hidup Yesus ini menjadi pusat di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Engkau sungguh dekat ya Tuhan, dan segala jalanmu benar. Sejak dulu aku tahu dari sabdamu bahwa Engkau selalu besertaku. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, marilah sebelum kita masuki perayaan Ekaristi, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya ini telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau mengasihi kami hamba-hambamu yang hina dan lemah ini. Semoga kedatangan Putramu dalam Ekaristi ini menyelamatkan dan menggembirakan hati kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau takkan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak, demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan Dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu.
Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku telah memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kalian pergi, melihat babi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara orang yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, baptisan Yohanes adalah baptisan yang mengantar orang kepada pertobatan untuk menyambut kelahiran
dan kedatangan Sang Juru Selamat. Baptisan Yohanes menandai juga bahwa semua orang jika ingin menyambut Sang Mesias harus sungguh-sungguh bersih hatinya dan murni hidupnya. Kita sering mendengar bagaimana juga bahwa hanya mereka yang murni hatinya, suci hatinya dapat melihat Allah. Kata-kata atau sabda ini tidak asing bagi kita. Dan kita semuanya, saudara-saudariku, setiap hari ketika kita menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita ingin sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Dan kita ingin kita memeluk Allah. Ada kerinduan antara hidup kita, supaya hidup kita ini bersatu dengan Allah. Ada kerinduan Allah juga, bahwa Allah itu ingin dekat dengan manusia, sampai Dia itu rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya yang penuh dengan dosa. Di masa Advent ini sangat baik bagi kita semuanya kalau kita menyadari bahwa kita ini perlu mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, keluarga kita untuk menyambut kedatangannya. Pengakuan dosa di paroki-paroki sudah dibuka atau sudah mulai dibuka. Sangat baik saat-saat ini sudah mulai kita dapat mengaku dosa secara pribadi kembali. Sangat baik untuk menerima sakramen pengakuan dosa sebelum kita sungguh-sungguh siap merayakan hari Natal yang tentu banyak rahmat berlimpah di masa Natal itu. Sehingga hidup kita, hati kita dengan bersihkan diri melalui sakramen pengakuan dosa dan memohon ampun kepada Tuhan, rahmat Tuhan itu dalam masa Natal nantinya akan turun seperti air terjun di dalam hidup kita. Karena yang menghalangi rahmat Tuhan bekerja dalam hidup kita itu dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan segala-galanya bagi kedatangan Tuhan dan bagi hidup Tuhan, supaya hidup Yesus ini menjadi pusat di dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas perjamuan suci yang kami rayakan ini. Semoga Ekaristi ini membawa keselamatan bagi kami yang merindukan harta surgawi di tengah-tengah suka duka dunia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.